Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas SI 4203. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah APSI atau Analisis Perencanaan Sistem Informasi tentang Transitioning from Analysis to Design Using Interactions Diagram, atau mentransisikan dari analisis menjadi desain menggunakan diagram interaksi. Untuk materinya, yaitu mengubah analisis menjadi desain menggunakan diagram interaksi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML sequence diagram, dan membuat tampilan sequence diagram dari model desain. Oke, peta proses di sini yaitu ada requirements model yang dibagi menjadi dua, yaitu non-functional requirements dan functional requirements. Nah, di modul ini yang akan kita bahas yaitu functional requirements terkait dengan desain model. Nah, dalam desain model itu terdapat atau membutuhkan komponen artefak yang termasuk domain kelas model, use case form, dan skenario yang nantinya akan dieksekusi untuk dibuatkan interaction diagrams untuk menjadi kunci dari use case skenario tersebut. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model requirements model atau use cases dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, jika arsitektur model dengan desain model digabungkan, itu akan menjadi solution model. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, sequence diagram, diagram komunikasi atau sebelumnya itu dikenal dengan diagram kolaborasi, interaction overview diagrams atau kombinasi diagram aktivitas dan sequence diagram fragments. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek seperti satu atau dua skenario use case, sepotong skenario, satu kasus penggunaan. Lalu diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbandingan antara analisis dan desain. Analisis itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk memudahkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem, seperti use case dan model domain. Sedangkan desain itu membantu kita untuk memudahkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis tersebut. Model desain terdiri dari boundary UI components, komponen layanan, dan komponen entitas. Analisis robustness atau ketahanan. Analisis ketahanan adalah sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasikan komponen desain yang mungkin dibutuhkan dalam model desain. Nah, seperti gambar di bawah, yaitu desain model ini membutuhkan requirements model seperti use case model, domain model, dan use case forms and scenarios. Analisis ketahanan. Komponen yang diinput ke analisis ketahanan yaitu ada sebuah use case, skenario untuk use case tersebut, use case activity diagram jika ada untuk use case tersebut, dan model domain. Output atau keluaran dari analisis ketahanan ini biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen boundary atau batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memudahkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Seperti pada gambar di sini, ada booking agent dengan reservation UI. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen service atau layanan. Kelas atau komponen dan kontrol adalah layanan, itu mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu, seperti mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Selanjutnya ada komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berjangka panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas persisten. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks.
Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan juga dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Contohnya pada gambar di bawah ini. Menjelaskan proses analisis robustness atau kekokohan. Yang pertama itu pilih kasus yang akan digunakan. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan, yaitu dengan langkah-langkah mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan, menggambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini, dan memberi label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga yaitu mengkonversi diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk menjadi tampilan yang lebih dimengerti atau menjadi alternatif atau opsional. Oke, mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Elemen-elemen yang terdapat pada diagram komunikasi adalah ada object node, sequence number, message name, parameters, message direction, stereotype icon or text, get object stereotype, dan return object. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, yaitu seperti gambar di bawah ini. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan dan panah arah. Nah, panah arah ini terbagi menjadi dua. Ada panah solid atau tebal yang berarti panah pesan yang bersinkron, dan panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Sequence number yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, word condition yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus yang sesuai dan tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Selanjutnya, analisis use case form atau diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case ini harus dilakukan mengidentifikasi dan tambahkan komponen batas. Yang kedua, identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang ketiga, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Yang keempat, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Nah, langkah yang pertama itu adalah tempatkan aktor dalam diagram komunikasi seperti gambar berikut. Yang kedua, identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang akan diminta. Identifikasi komponen layanan, objek batas dari reservation UI, yaitu menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Selanjutnya, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar itu gratis atau tidak ditampilkan. Metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung juga tidak diperlihatkan, ditetapkan untuk reservasi, seperti gambar di bawah ini. Metode make reservation dari reservation service mengembalikan objek reservasi untuk tidak ditampilkan ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan dan tidak ditampilkan. Penggambarannya itu seperti ini. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi tersebut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama itu ada skenario primer, itu berhasil, dan yang kedua itu skenario sekunder, tidak berhasil, atau kamar yang ditawarkan itu ditolak oleh agen pemesanan. Detail yang lebih halus telah digunakan untuk mengurangi kompleksitas. Nah, contoh diagram komunikasi untuk yang pertama ini yang primer, yaitu di mana booking agent menerima dalam mereservasi ruangannya. Yang kedua itu ada diagram komunikasi yang bersifat sekunder, yaitu di mana booking agent mereject atau mengcancel dalam reservasi ruangan tersebut. Sequence diagram. Sequence diagram memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, terbukti lebih berguna untuk dipahami oleh developer, dan lebih menyorot urutan waktu yang dilakukan oleh suatu interaksi. Nah, identifikasi elemen dari sequence diagram itu ada object node, message, explicit return, activation bar, lifeline, dan implicit return. Fragment. Sequence diagram mendukung notasi fragment.
Penggunaan fragmen meliputi menampilkan sequence loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih untuk ditampilkan pada suatu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence yang lebih terperinci lainnya, memungkinkan untuk memecah lajur diagram menjadi beberapa diagram yang lebih sederhana. Oke, ini adalah contoh dari fragmen tersebut. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari gate execution. Yang pertama itu skenario primer, yaitu dinyatakan berhasil dan menggunakan fragment alt. Yang kedua itu skenario sekunder atau tidak berhasil, di mana kamera yang ditawarkan itu ditolak oleh agen pemesanan. Dan yang ketiga itu fragment sequence diagram yang menunjukkan perincian yang lebih baik untuk fragment gate execution details dan termasuk fragment loop. Oke, ini yang pertama yaitu skenario primer, di mana booking agent menerima reservation room-nya. Yang kedua itu sekunder skenario, di mana dia booking agent mereject atau mengcancel dari reservation tersebut. Dan yang terakhir itu ada fragment sequence diagram, yaitu mendetailkan dari gate details reservation. Oke, ringkasan dari modul 8 ini yaitu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan sequence diagram. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton videonya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.